Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang dimuliakan oleh Allah, berbicara bagaimana menundukkan hawa nafsu. Tentunya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibekali dengan akal dan nafsu. Berbeda dengan malaikat yang dibekali hanya dengan akal, dan berbeda dengan hewan yang dibekali hanya dengan nafsu. Manusia yang dibekali dengan akal dan nafsu tentunya akan bisa membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang bermanfaat atau tidak. Walaupun nafsu pada dasarnya adalah tidak bisa dihilangkan dalam diri manusia, tetapi nafsu juga kadang dibutuhkan oleh manusia. Nafsu hanya bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Lah, bagaimana cara mengendalikannya supaya nafsu juga bisa bermanfaat bagi diri manusia, tetapi tidak hanya membawa kesengsaraan pada diri manusia tersebut? Salah satunya adalah dengan cara satu, berpuasa, yang mana pada bulan ini kita kebetulan alhamdulillah melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini bisa sebagai salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu atau nafsu akan cenderung mengajak kita kepada hal-hal yang kurang baik, walaupun ada di antaranya mengajak kepada kebaikan. Pada bulan puasa manusia dalam keadaan lapar karena tidak makan, tidak minum, dan harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Dengan dalam keadaan kondisi seperti itu, maka nafsu juga akan cenderung untuk menurun. Dalam artian tidak akan mengajak atau membawa kita kepada hal-hal yang membatalkan puasa apabila kita bisa mengendalikannya. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, bahwa kita mengendalikan nafsu seperti halnya kita mengendalikan kuda. Apabila kuda tersebut kita kendalikan dengan baik, tentu kuda tersebut akan membawa manfaat. Tetapi apabila kita tidak bisa mengendalikannya, maka kuda tersebut akan bisa membahayakan diri kita. Dicontohkan juga bahwa mengendalikan hawa nafsu sama dengan seorang supir. Apabila supir dalam keadaan mabuk, kurang sehat, ngantuk, maka dia akan membawa mobil ke tujuan dengan tidak selamat. Tetapi apabila dia dalam keadaan sehat, segar, bugar, tidak dalam keadaan mabuk, tentunya kita akan mencapai tujuan dengan selamat. Yang kedua, untuk mengendalikan nafsu adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Dengan banyak berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, insya Allah nafsu kita bisa terkendali menuju mengajak kepada yang lebih baik. Kita contohkan juga misalnya kita dengan membuat target berapa kali kita harus khatam dalam bulan Ramadan ini dalam membaca Al-Quran, dan hal-hal yang positif lainnya. Di antaranya kita berkumpul dengan komunitas-komunitas yang membawa kebaikan, komunitas-komunitas yang membawa kita misalnya untuk kajian-kajian agama, komunitas-komunitas yang ada di masjid-masjid dan mempelajari ilmu agama dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal ini akan membawa dampak positif. Bisa juga dilakukan misalnya dengan kita mengendalikannya. Kalau kita punya hobi yang lebih baik, misalnya kita bisa berolahraga. Dengan berolahraga tubuh kita menjadi sehat dan hawa nafsu kita lebih tersalurkan kepada hal-hal yang positif. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.